dan bertemu dalam dunia maya ya, dalam CD Bahan ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang berperan sebagai moderator, yaitu Ibu Nina Mardiana SDSD beserta presenter yang akan membawakan materi tentang aksara Sunda, yaitu Bapak Ahmad Lukman MM. Untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh Ibu moderator Ibu Nina. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu host yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Saya Nina Mardiana sebagai moderator akan memandu jalannya sesi ini. Yang pertama, saya bersama saya sudah hadir Bapak Ahmad Lukman Eskum. Beliau ini mengajar di SD Plus Marhas. Insya Allah beliau akan memaparkan materi yang berjudul Kami Boga Aksara. Penasaran dengan materi ini karena memang materi ini tentang aksara Sunda ya Pak ya, aksara Sunda yang memang saat ini sudah banyak dilupakan bahkan ditinggalkan oleh masyarakat Sundanya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, baiklah materi akan segera disampaikan kepada Bapak Ahmad Lukman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Kalian sama kusudi wa ridho sama suci, atini mahabbata tawaf. Ibu-ibu udah orang ada yang kena? Alhamdulillah sehat. Ya, selamat pagi. Wilujeng Eng. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang salah bentuk. Nah, bagaimanapun kita mempunyai identitas, termasuk identitas budayanya. Nah, langsung saja ya Bu ya. Iya. Nah, ini kita akan memaparkan tentang kami boga aksara. Kalau di sini merupakan satu dalam bahasa Sunda ya. Ini biasa dipakai dalam ini oleh masyarakat Baduy. Kami itu adalah saya. Kenapa di sini memakai subjek saya? Karena lebih kepada mengedepankan bahwasanya kita harus berbangga gitu, karena mempunyai kebudayaan yang sangat luar biasa. Ya. Oke, lanjut saja. Kami boga aksara. Mengapa aksara? Aksara menjadi batas prasejarah dan sejarah. Aksara telah berperan mempercepat kemajuan peradaban manusia, dan aksara juga menjadi simbol kemajuan peradaban. Aksara dalam linguistiknya yaitu sistem tanda grafis yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan sedikit banyaknya mewakili ujaran jenis sistem tanda grafis tertentu. Misalnya aksara Pallawa, aksara Inka. Dalam bahasa Arab, aksara yang mulai digunakan untuk menuliskan bahasa Arab, diturunkan menjadi Aramea, dituliskan dari kanan ke kiri. Aramea adalah aksara yang dipakai dalam bahasa Aramea, yaitu di daerah sekitar Syria sekarang dan Mesopotamia sekitar abad ke-10 sebelum Masehi.
Dan ada Brahmi Aksara. Aksara ini digunakan untuk menuliskan bahasa India kuno. Aksara ini diturunkan dari aksara Aramea dan bersifat setengah alfabetik. Mulai dituliskan dari kanan ke kiri, kemudian dari kiri ke kanan. Selanjutnya ada Dewanagari. Nah, ini merupakan dari aksara dari India yang dipakai untuk menuliskan bahasa Sanskerta. Nah, jadi sebelum ada bahasa tulisan kayak di Nusantara khususnya kayak sekarang gitu ya. Nah, ada juga bahasa Sanskerta dulu. Nah, bahasa Sanskerta yang tumbuh pada abad 7 sampai 9 Masehi. Ini masih digunakan hingga saat ini dan menurunkan aksara yang dipakai di Nepal dan Bangladesh. Fonemis sistem tulisan menggunakan satu lambang atau satu fonem yang bunyinya yang membedakan arti secara konsisten. Apa yang disebut itu adalah fonetis, yaitu tulisan menggunakan satu lambang untuk tiap variasi fonem atau bunyi. Ini ada Granta Aksara Palawa, hieroglif, ini dipakai oleh para pendeta Mesir kuno dan bersifat ideografis. Jawa aksara yang digunakan untuk menuliskan bahasa Jawa adalah Jawa huruf. Kemudian dengan A berarti dengan H. Jawi aksara Arab yang dipakai untuk menuliskan bahasa Melayu. Jawi aksara yang dipakai pada prasasti Indonesia sejak pertengahan abad ke-8 Masehi yang diturunkan dari aksara Palawa. Kemudian nanti aksara yang bersifat alfabetis dipakai mula-mula untuk bahasa Latin sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Kemudian untuk bahasa di Eropa Barat dan bahasa lain di dunia, morfemis sistem tulisan menggunakan satu lambang untuk menggambar morfem secara kimia. Pakai untuk menuliskan insinyas dan diturunkan dari aksara Brahmi. Disebut juga aksara Granta. Ada pegon. Nah, pegon ini adalah silabis sistem tulisan menggunakan satu lambang atau untuk satu suku kata. Nah, biasanya di pegon ini era kemerdekaan mungkin ya. Pegon ini banyak dimiliki kalangan masyarakat Sunda khususnya yang huruf yang ada e-nya, e-nya dan lain-lain. Nah, di Sunda aksara yang digunakan untuk menuliskan bahasa Sunda bermula dengan berakhir dengan nya atau bentuk dan kaidah penulisannya sama dengan aksara Jawa. Katanya pada Sunda ada pergantian, yaitu sistemologi hasil. Jadi yang dimaksud dengan aksara di Sunda yaitu berubah menjadi sistem ortografi sebagai hasil kreasi masyarakat Jawa Barat yang meliputi aksara dan sistem pengaksaraan untuk menuliskan bahasa Sunda dan atau Dayak. Ya. Nah, masyarakat masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa model tulisan tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat Sunda sama dengan model tulisan berkembang di kalangan masyarakat Jawa yang lebih populer disebut dengan carakan atau hana caraka. Nah, sebetulnya aksara Sunda itu mempunyai identitas yang beda dengan aksara Jawa ya. Nah, jadi sesungguhnya semenjak tahun 1867 KFOL sudah mulai merintis penggarapan naskah-naskah lontar yang diperoleh dari wilayah Sunda. Naskah lontar tersebut berisi teks yang ditulis dalam aksara dan bahasa Sunda kuno. Maka objek hingga kini naskah-naskah Sunda kuno berbahan lontar ataupun nipah yang telah berhasil digarap dan umumnya berasal dari abad Masehi itu adalah cerita Parahyangan, Sang Hyang Siksa Kandang Arsian, Amanat dari Galunggung, Kawi Paningkas, Jatiniskala dan lain-lain ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah fakta objektif tersebut membuktikan bahwa masyarakat Sunda telah mengenal tradisi tulis sejak lama. Bahkan mereka telah mampu menciptakan sebuah model aksara sendiri yang dikenal dengan aksara Sunda kuno. Yaitu naskah paling muda yang menggunakan aksara Sunda kuno berjudul Waruga Guru. Ditulis di atas kertas watermark. Langsung saja biar cepat. Nah, jenis aksara yang pernah digunakan yaitu aksara Palawa, Jawa Kuna, Sunda kuno, Arab Pegon, Tarakan dan Nah, ini model aksara Palawa ya.
ka, ra, ba, sa, wa. Ini lebih disebut secarakan nama. Dan ini adalah peninggalannya dalam prasasti ataupun naskah barusan. Kemudian ini adalah aksara Jawa kuno. Coba dilihat dulu Bu ya. Nanti akan ada perbedaan. Jawa kuno. Kemudian, nah ini ada aksara Sunda kuno. Atau aksara Sunda kuno. Nah, seperti ini Bu. Mungkin ibu-ibu sudah belajar. Ini bahasanya dari Piagam Kebantenan. Ini adalah salah satu prestasi juga di Rahyang Niskalawastu Kancana ya. Lihat tubuh ya, bahasanya oke meni ada ong awi namatsu. Ya. Lanjut. Dan ini adalah aksara carakan hampir sama dengan Palawa ya Bu ya. Nah, cacarakan ini yang mempunyai asal dari Sunda, ya. Kemudian aksara Pegon terdapat dari Babat Banten. Nah, aksara Sunda ini bersifat logosilabik. Sistem tulisan menggunakan satu lambang untuk satu suku kata. TK. Aksara Sunda berjumlah 30 buah, terdiri dari digit sawara, vokal mandiri, dan 18 aksara ngalagena atau disebut konsonan. Dan 5 aksara yang berasal dari suara bahasa asing. Z, X, yang kayak gitu. Kemudian aksara sawara ditulisannya melambangkan fonem vokal mandiri yang berperan sebagai sebuah suku yang bisa menempati awal, tengah, maupun akhir. Sedangkan karena ada tulisan yang dianggap dapat melambangkan bentuk fonem karena dapat berperan sebuah suku kata. Fisiknya, nah ini bisa ibu baca sendiri ya. Sunda termasuk tanda vokal tidak dapat ditulis pada posisi kemiringan 45 derajat sampai 75 derajat. Ini ribetnya. Memang kebanyakannya aksara Sunda ini berbentuk ini bersudut. Ini ada partisipan siapa? Oke, lanjut. Presensi. Untuk perbandingan ukuran fisik, tanda vokalisasi pada umumnya ditulis 2:2. Kecuali untuk panyetek. Adalah 1:1 pangaya plus R adalah 2:3 panyakra ditambahan huruf ra, artinya adalah 2:4 pamae 4:2 pangikal ditambah huruf ya. Kalau pamae ini seperti ini tadinya manuk misalkan ya, kan hari itu harusnya manaka misalkannya, dirubah hanya itu jadi nganggo pamae model aksara Arab. Pamingkal ditambah ya adalah 2:4 di bawah dan 3:2. Sedangkan perbandingan fisik kita ada feedback tulis aksara Sunda dalam sistem tulis aksara Sunda dikenal adanya rangkaian tanda vokalisasi atau penanda bunyi yang berfungsi untuk mengubah, menambah maupun menghilangkan bunyi vokal pada aksara ngalagena. Nah, vokalisasinya berjumlah 13 lambang yang terbagi dalam 3 kelompok, 5 buah aksara ngalagena, 3 buah kenal, dan sebanyak 5 buah ditempatkan sejajar dengan aksara ngalagena yang masing-masing dibagi lagi menjadi 1 buah ditempatkan di sebelah kiri aksara ngalagena, 2 buah ditempatkan di sebelah kanan aksara ngalagena, dan 2 buah ditempatkan di sebelah kanan dengan sedikit menurut kebagian bawah aksara ngalagena. Sendiri bu ya. Kalau misalkan ini pasti pusing, tapi kalau misalkan sudah praktiknya insya Allah gampang. Nah,
Nah, aksara sawara terdiri dari 7 vokal mandiri. A, E, I, O, U, E, dan E. Kemudian yang konsonannya 18 buah. Nah, ini tidak menjadi A, tapi ditambah A. Jadi sayana ditambahkan A. Kaga, ngaca, janya, takda, na, ak, ba, ma, ya, ra, lah, wa, ya, ha. Dengan konsep inilah maka aksara Sunda ini dikenal dengan aksara agama. Kemudian aksara nggak dengan konsonan dari bahasa asing. Nah seperti ini, Pak. Ini Mbak lihat, Ibu perhatikan ini tanda F, tanda F di sini. Memang ternyata benar ya. Cenah mas, nah orang Sunda itu bisa ngomong F. Nah ini benar, ini termasuk huruf F, termasuk dari bahasa asing. Pa, X, ta, dan C. Oke lanjut. Rangken. Nah ini adalah rangkennya. Pangpulu. Jadi mengubah huruf A menjadi I, K, I. Pemepet merubah huruf A menjadi E. Kemudian paneleng menjadi E. Jadi E. Ini disimpan di atas semuanya ya Bu ya. Simpan di atas. Kemudian ada panglayar, nah ini menambahkan R. Kemudian ada penyecek, nah ini menambahkan huruf ang, jadi nakang. Jadi nganggo KNG, gitu. Jadi langsung ya di buledan. Nah. Kemudian rangkaian yang ditulis di bawah aksara, yaitu ini panyuku, merubah menjadi ku. Aduh. Kemudian ini menambahkan huruf R di tengah. Kemudian panyiku, nah ini menambahkan huruf L di tengah. Paneleng, nah ini menjadi K jadi E. Panolong, K jadi O. O jadinya. Pamingkal menambahkan huruf J di tengah. Ya. Panglisat, nah ini menambahkan huruf H di akhir. Ini disimpannya di akhir juga. Pamae itu mematikan huruf vokalnya. Nah ini kayak gini. Jadinya gitu. N emuna jadi N. Ini ya. Biar nih seperti ini R S I or U R penyetet. Panglisat nah seperti ini contohnya. Kemudian di sini ada hurufnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, rada nasion. Nah, mungkin ini tanda baca yang lainnya, koma, titik sama, titik koma juga sama, titik 2 juga sama, tanda seru juga sama. Cuman bedanya ini ada istilahnya pen, titik koma, gebel pen, penyelup, panahnya, kekentang, tanda kutip, penyambung, tanda kurung. Jadi simbol nama cara kami Dayana. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan gelar atau predikat di gelar akademik, gelar keagamaan, gelar kebangsaan maupun gelar kemasyarakatan, cara penulisannya adalah menggunakan cara penulisan aksara Latin. Nah, ini bentuk aksara suaranya. Ini adalah nalagena A, E, I, O, U. Seperti ini ya Bu ya. Lalu bersudut. Oke. Kita akan praktek. Nah, ini adalah panelengnya disimpan di awal ya Bu ya. Kalau misalnya panolong di akhir, dan ini di bawah semuanya simpennya. Pamingkal juga akhir, pameaik juga di akhir. Oke. Ini asal suara seperti ini. Itulah agena juga sama.
ada ya. Oke ya. Nah, ini tanda vokalisasinya. Nanti PPT-nya saya kalau mau. Oke. Nah, ini cara penulisan aksara Sunda. Misalkan agama. A ini adalah huruf G dan di sini adalah ma. Ini semuanya tidak memakai kayak pamain kayak gitu. Semuanya dalam satu kata gitu ya. Fonemnya iraha. I-nya menjadi huruf vokal, I-nya adalah konsonan. Jadi lebih mudah. Tinggal lihat langsung tulis. Bagaimana dengan kalau misalkan ada yang dipakekan atau dipakai U dan lain-lain, ini juga sama. Nah, lihat ini Bu ya. Nah, fakultas. Di sini P-nya tetap menjadi konsonan. Dan K ini adalah huruf K, kemudian ditambahkan apa sih apalah istilahnya, jadinya paku. Kemudian ada la ini, terus di sini adalah pamain. Terus ta ini adalah sa, terus ada pamain. Nah di sini gunanya pamain mematikan huruf a yang ada di konsonan. Seperti itu ya. Sekarang ke vokalisasi 40. Ini saya cek pula kurang baca dulu. Mohon kedah kamu mulai. Ya, bisa. Panelu. Nah, seperti ini. Panglayar juga. Ini akan lebih mudah kalau kita langsung praktek ya Bu ya. Nah, jadi tahan dulu. Ini sebagai teorinya dulu. Oke. Banyak raka. Tambahan huruf R di tengah, coupling, tambahkan ya teh. Nah, antara huruf la dan L yang di tengah, paneleng juga sama. Nah, kalau paneleng bedanya huruf E-nya disimpan dulu di sini di depan. Ininya tadinya na, jadi ne karena ada ini. Ini Pak, jadi P. Nah jadi ne le ye kirang bulat ye SCBLK jejereget nah ini betul karena ada pemain di sini. Oh benar ini. Nah ini panolong. Kalau bedanya panolong itu hampir sama dengan paneleng, cuman garisnya di belakang. Kalau panolong mah di depan, ditulisnya juga di konsonan atau vokal. Ini jadinya ba jadi ro. Ini ra jadi ro, la jadi lo. Gampang lah Bu. Kalau ini karomong. Nah di sini adalah yang engnya ya, tambahan engna. Pamingkal, gebyar. Madya ini menambahkan huruf Y yang di tengah. Sang. Ini menambahkan huruf A. Kemudian ini pemain. Begini. Nah, ini perlu catatan di sini karena ada pangwisat dan di sini ada huruf vokal E. Jadi ya langsung saja pamain. Oke, mengerti ya Bu ya? Nah. Bagaimana dalam bentuk kalimat? Nah, ya. Aduh. Jadi satu-satu kurang kudu bumela karena beneran. Ya kita langsung praktek saja. Bentar. Kita langsung praktek saja. Bagaimana Bu? Ada tanggapannya tidak?
Aduh, bingung. Ibu-ibu mengerti? Liar ya punya. Kedah saja ya mah khususon, kedah khususon. Hah? Kedah khususon ya mah aduh. Sama dipraktekeun, Pak. Praktek. Ya, siap. Ayeuna orang dipraktekeun wae kumaha cara penulisan aksarana. Atasan ya, Bu. Mangga. Siap. Bang Ibu ngobrol-ngobrol heula tuh. Jadi aya patarusan otomatis kumaha. Mangga Ibu, cara abi ya heula. Oh, naon mangga Pak tenang. Eta teh nya kalimat anu panjang, abdi mah kata oge basi keneh bingung. Kantos yang Bang ngeulang ayeuna ya. Ikraqom. Kalau bakal lebih mudah karena ada beberapa aplikasi yang bisa bakal belajar juga secara langsung ya. Nah, saya di sini menggunakan sebelumnya, maaf ya Bu ya, hostnya diganti dulu. Oke, kita lanjut Mangga, saja. mangga. Nah, aplikasi Bapak ini. Mohon ayeuna abi bade nganggo aplikasi. Bentuknya bagus, ya ratanana jantan rada unik Pak. Ya, teliti pangintennya banyak pami hoyong nyerata. Pengalaman abdi Bu Teti pernah ngajarkeun ieu nya ka murang kali, abdi sawengi mukaan heula buku. Mohon rada sesah ieu na ngabentenkeunana bentuk. Da tos aya rumus nanya Pak, eta teh gitu nambihan tanpa nambikeun lambangna. Itu terus tadi kan atos aya paneleng, anu kitu na. Mohon. Kantu Oh, ini sudah nambi-nambi tampil. Aya Pak. Aya Pak. Ayo. Nah, di sini saya menggunakan keyboard aksara. Peratosan satu acan lajeng keyboard aksara Sunda direkomendasikan kanggo Android 5 Oh, khusus. dan kan kedah support lah HP-na gitu ya punya. Oke, ya langsung saja. Di laptop Nah, namanya. Pak dipraktekkeun Pak. Aktifkan. Bu Teti, Ya. ieu mah nya kedah langkung ti sajam ngulik nu kieu mah. Mohon. Nah, Bu. Iya mah Bade pas kursus. sudah. Bade Nah, kursus kita lihat abdi dulu mah. saja ya, Bu ya. Kayak ditinggal heula we eta mah. Ya maka urang angge cenah pake. Nah, tabel aksara Sunda. Tuh, seperti tadi dia ya huruf A. Terus ayah Oh, huruf vokalnya vokal. U U O. Ini jadi diganti. Tenang we Pak, gerak. Tenang Pak. Kalau masuk kalam, kudu ngopi heula, Bu. Alam aja. Terus saya Nah, saya huruf ngalagainanya. Nah, ya huruf konsonanna ka, ga, kanu kali itu. Mohon. Tas ieu rangkena
Ini di aplikasinya pas dijelaskan daripada dijelaskan tadi di PPT dia. Nah, ini mah belajarnya di dia Ibu. Jadi lebih mempermudah. Jadi aya panghulu, contohnya aya ka janten ki, terus aya panyuku, sama cihan suara pokokku, arabi sinaka jadi nya. Terus aya pamepet, terus aya panolong, terus aya paneleng, paneleng, terus aya dari panyakra gitunya, panyakra, panyiku, pamingkal, panyecep, sareng panglayar, pangwisat, terus deui aya pamae ya punya. Terus Titik saya itu huruf Pak. angka deh. Terus saya angka deh gitu. Saya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Kumaha cara tulisna atau napi nyeratna. Nah di dia aya bantosan keyboard. Di dia we orang tes di dia. Mohon mangga. Tadi hampe tampilna aya ieu. Aya hurufna oge langsung keras jeung abjadna. Misalkan di dia Ibu Tita. Langsung aya tuh huruf I. Nah. B. Eba. Ditambahan U. Nah, Ibu. Terus deui aya T. Tambahan I. Jadi T. Nah. Iklan. Nah, gitu jadi Ibu Tita ya. Terus Ibu Teti. Ibu Teti. Apa Ibu salah. DP mana? Ibu udah kan Bu ya? Oh gitu. Ya, jantan lebih mempermudah. Artinya, jantan kedah kalau sama langkung saya nama diapalkeun gitu nya. Tapi sambil karoge biasa langsung kieu. Ibu Nina kumaha Gitu, Bu Nina Pak? Nah, ada lagi jadi ada yang tidak boleh seperti ini. Misalkan ujang ya Bu ya. Ya karena N menjadi pamae kan ini dipaehkeun. Terus gak dipaeh. Jadinya ujang, walaupun ini betul di sininya ujang, tapi dalam penulisan ini salah. Kenapa salah? Karena di sini teh ada panolong. Jadi terkadang langsung nganggo na sareng ge, tapi cekap langsung ku ieu we. Nah, jentena ujang. Itu ngerti Bu Ibu? Lumayan Bapak. Remang-remang abdi mah. Ya gitu. Nah ini bisa Ibu download. Di aplikasi di app nyata aksara Sunda. Ah, kena anu ieu. Nah, Ibu. ya jantan. Mangga Ibu pilih bade mah sok segera di-download. Sudah kita teh punya aksara. Nah, kita harus bangga dengan aksara kita. Nah, apa ya?
negara kayak seperti Jepang, Cina itu bisa maju karena mereka benar-benar menggunakan aksaranya. Dan secara tidak langsung itu berdampak apa ya, secara psikologi dan motorik dan lain-lainnya itu benar-benar ngasah otak. Ya. Jadi mangga enak mah urek gerak mau mulai. Enak di sini keluar. Oke, segitu paparan dari saya yang agak riuh dan sedikit grogi ini tuh ya. Jadi Apa perdana Pak? nah ya perdana teh ya tehnya janten. Aduh, alhamdulillah gila seueur. Nah, janten enak hostna di weekend day ka Ibu Bu Nina nya. Mohon. Ibu Beteti. Kabdi. Mangga Ibu Nina. Mangga. Kasih tuh paparan teh. Hatur nuhun. Nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta can Ibu. Kumaha? Satu lagi. Mangga, mangga. Satu lagi. Nah, Ibu di sini saya akan buka polling ya. Bisa abi kan grogi ya teh. Abi kan grogi. Mangga enak kira-kira apa dimengerti tidak tadi dipaparkan saya artinya. Kita akan buka pollingnya. Silakan untuk ditulis. Sudah ada Bu pollingnya Bu? Ada. Ya. Nah, silakan untuk di Ini diisi dulu. Dilajeng wainya Pak Ahmad. Sambil eta penting kemudian senang ambil anu nakaroskeun mangga. mohon mangga. Oke. sambil mengisi pollingnya boleh sambil ditanya-tanya ya. Mohon. Terima kasih kepada Bapak Ahmad yang telah menyampaikan materinya yang memang saya masih kebingungan, mungkin setelah ini harus main dulu ke rumah Pak Ahmad nih buat kursus. Padahal abdi oge ti Sunda, nyapanya asli abdi teh orang Sunda, tapi ini memang betul-betul kita itu harus bisa sebagai orang Sunda melestarikan budaya kita sendiri ya Pak ya. Mohon mangga kepada para hadirin mungkin dipersilakan jika ada yang ingin bertanya ataupun mungkin ingin menanggapi. Sebentar. Jika ada pertanyaan, tidak hanya pertanyaan ya Pak ya, kalau misalkan ada yang mungkin ingin sharing yang udah mungkin lebih tahu bapak-bapak dan ibu-ibu, mangga disilahkan. Ya. Sebab tadi Bapak setelah HP naon Bapak Android sudah semua Android ya nganggo aplikasi eta pengen Ya, jantan lebih bagus supportnya yang kayak supportnya 5.11. Oh, 5.11. Ya. Pamit kita gaduh mau biasanya Pak kedah mecer heula. Saya sih nyacepian heula we. Upamanya Siap. Pak angka teh kan nembeten angka 1 tos Bade aya ya Pak ya. di bade ditaros, mangga Abdi Pak bade naros? Wios, iya. Oh, Bapak nggak apa-apa. Mangga Bapak Irfan. Pak Irfan beli bade Mangga. beli bade itu Maro. Bili bade tumaros mangga. Mangga. Lebat tinggalin Matarina namanya lebat. Oh, nambah lebat. Aduh. Ya mau deui ka zaman kapungkur Pak. Mohon.
kajaman non. Mohon. Ya. Kamu mulai aksara Sundanya. Mun. Terus misalkan daya nu ya tuh. Bapak, abdi abadenya upami angka ieu nya angka tanu bende teh kan aya angka hiji nya, angka 2, Ya. angka 3 dugi ka 10 nu teh nya. Ya. Mohon. Upami 11 na kumaha tah hiji jantan didobel-dobel kitu atanapi kumaha Pak? 11. Mohon. Mohon 11, 12. Aplikasi itu ya. Mohon. Jadi eta mah da lihat Jenda kan kami nganggo aksara kaganga. Kan nembe teh tos ayanya ketentuanna angka 1 teh kumaha, angka 2 teh kumaha, angka 3 seterusna tau pami misalkeun hoyong 20 tilu 2 sareng 3 digabung atanapi aya di aturan nu sanesna kitu. Pami angka mah salah nama kami galatna oge hiji 2 hiji 3 gitu. Oh, mohon kantun digabung-gabung pangitunnya Pak ya. Ya, mohon. Mohon. Mangga para ibu Kurang bapak, ibu dewe, bapak. kita ini lagi. Kita Entakan kumaha pami nulis angka hiji dulu Kak. Mohon. Angka 12. 12. Ya weh. Mana angka? Angka 12 1 sareng 2. Kantun dihijikeun nya. Kan biasa pengintennya kantun dihiji-hijikeun. Oh, 2020. Kata mah 220. 2020 nah jadi joso. Kalau pamit di resepan seni mungkin ini akan menjadi bahan yang sangat bagus buat menggambar. Karena ada beberapa juga hasil dari karya kaligrafi menggunakan aksara Sunda ini cukup bagus Bu. Bisa kita lihat di sini bentar. Aya pertarosan Pak Ahmad. Pak Ahmad, iya aya pertarosan saurna kumaha carana urang tiasa ngamumule basa Sunda sedengkeun sepuh ayeuna mah tara ngajarkeun basa Sunda sebagai bahasa ibu. Seseueurna ngajarkeun teh nganggo bahasa Indonesia wae. Kumaha tah Pak? Ieu ti Ibu Resna. Ibu Resna. Mohon. Cuman orang biasa ngomongin bahasa Sunda sedangkan sepuh ayeuna mah tara ngajarkeun bahasa Sunda sebagai bahasa ibu. Karena ngajarkeun nganggo bahasa Indonesia. Betul nama yang namanya bahasa itu adalah identitas. Kalau misalnya kita menggunakan identitasnya, dikhawatirkan identitas itu akan lenyap di gitu ya. Punten eta videona rada di heula. di Gunung Ai, Gunur, Lujang Sungking Gunur. Karena dimatikan dulu sarang euna. Dan cuma caranya mah harus dibiasakan. Jangan takut, jangan pernah merasa karena gini. Kebanyakan orang tidak menggunakan bahasa Sunda itu karena dikenal takutnya kasar gitu ya. Takutnya kasar, terus dikita sopan gitu. Padahal mah sok we di lajeng anggo we bahasa mah gitu nya. Terkadang sieun eta kasar atau lemesna
memang ada kaidah yang Pak Lukman ngajelaskeun anu nganggo lemah. bahasa Sunda cenapa punten. Mak, Nganggo Sunda Bapak cenapa? ngajelaskeun nganggo bahasa Sunda. Jadi yang berpikir bahasa Sunda panginten. oh iya tuh. Pak Lukman ngejelaskeun ya, jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah tidak takut, tidak merasa malu. Udah gitu apa ya? Biasakan gitu saja. Tiga kunci dari saya mah tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa malu, dan biasakan. Jadi gitu Mencobanya Pak ya. aguluyurna Mohon. jadi tong merasa aduh takut ini kasar atau gimana, karena dalam karakter orang Sunda mah ada tomeah ya mau apapun pasti lebih ngerti gitu ya. Karena masyarakat Sunda mah lebih berkomunikasinya teh selain daripada mulut tapi dengan hati juga. Iya Pak, aya deui pertarosan Pak. Tibu Wow. Heni Sorna punten Bapak presenter. Tadi di Play Store teh nu mana? Oh di Playstore Abdi mana? Geus bari urang Benten share deui. Sorna. Ini di share nih. Ibu punten setelah cana abi memang rada ini nyarios rada uga. Di dia di Play Store tulis Aya Ibu aksara Sunda. Aksara Sunda. Nah, aksara A, tayu yeuna Bu. Keyboard aksara Sunda. Anu didamelna ku Ihsan Hasanuddin. Nah, iya. Ya. gambarna Lebih- gambar hitam putihnya, ieu na gambar logona. Hanya keyboardna aksara Sunda. Nggak, di iya we di install. Di install pun. Latarna hitam putih panginten. Habis itu pada ngagunakeun aksara pegon itu sama gunakan oleh masyarakat Sunda. Mungkin nembe nginstal oge aksara pegon mung cacan duka kumaha ieu na katanya. Tiga nama ieu langkung menarik. Janten kete langsung ku bahasa pegon asa tiga anu kapungkure balik lagi ke masa dulu. Begitu paniten Bu. Mohon masih ada waktu ya Pak, 10 menit lagi untuk tanya jawab. Barangkali masih ada yang penasaran, ingin bertanya kepada Pak Ahmad, atau mungkin ingin menanggapi. Ya aya Tibu Resnadi, murid abdi orang Sunda, tapi pas pelajaran bahasa Sunda segala terang, aduh eta mah siga abdi Bu. Abdi orang Sunda. Ditaruh Ya. teh saur nama mama sarang bapa di bumi tuh. Ku taraku Sunda bahasa Indonesia wae leres pisan ayeuna teh tos orang Sunda teh nyariosna di bumi teh ku Indonesia wae nya mah. Mohon. Terus jantan abi kan ngulang di SD Plus Makas. Mohon. Ngulang bahasa Sunda oge dan orang-orangnya memang heterogen ya Bu ya. Heterogen berasal dari beberapa wilayah. Ketika anaknya sekolah di sini ya tidak harusnya mau tidak harus diajarkan juga bahasa Sunda, dan ternyata ya Bu ya justru yang lebih berprestasi itu yang lebih semangat dan lebih lebih bisa nominate eta pokoknya nama lebih hebat gitu ya, justru bukan dari orang Sunda malah dari orang Padang. Itu orang Padang oke biasanya dia Sunda. Jadi artinya yang namanya bahasa mah memang terbiasa membiasakan. Dan saya kalau misalkan ngajar selain menggunakan bahasa Indonesia, sejauh ini aing celetuk nganggo bahasa Sunda. Terus kami bade naros kamurang kali oke, ditaruh saya nganggo bahasa Sunda karena nantinya juga pasti akan tahu sendiri yang namanya bahasa mah. Ya kamu atulah baik misalkan gitu ya. Nah, tuh sok saha nu tiasa aja. Sok siapa yang mau, siapa yang bisa. Jadi seperti itu komunikasinya. Selain dari
memakai bahasa Indonesia juga ada campurannya bahasa Sunda. Iya. Kamu menolak bahasa Sunda nama. Pertarosan ti Bapak Irfan saurna kieu Pak, kumaha sangkan barudak ayeuna teh tariasa aksara Sunda. Kumaha oge murang kali teh sangkan nyarios Sunda anu lemes leres pisan Pak ayeuna mah. Murang kali ayeuna mah geuning nyarios teh nya. Teterang upami misalkan lemeskeun cenah nya dilemeskeun teh Bu, ieu lemesna naon? Cenah Bu ieu lemesna naon? Gitu padahal eta teh orang Sunda murang kali teh. Tah kumaha teh Pak ieu leres? Ya, memang kami ngaikeun lemes abi oge sih. Lemes lemes. Kedah mungkin Memang ada pembiasaan ya Pak ya. Abi lah lulusan Sunda oge lieur. Oh, itu mah mungkin Iya. harus membiasakan diri panggilkan tanya dibiasakan Ya. pembiasaan Ya. dari terutama dari rumah mungkin ya Pak ya, dari rumah yang harus dari Ya, orang tua ya, dari orang tua, dari rumah, lingkungan rumah terutama Ya, Bu. mungkin memang ya. harus dibiasakan intinya mah kayak gitu. Mohon. Yes. Memang harus biasa lembut, biasa intinya harus dibiasakan itu aja. Mohon. Kalau karena memang sekarang karena masalahnya orang tua sekarang itu memang cenderung takut ya untuk menggunakan bahasa Sunda. Maka kami mah solusinya tiari sudah jangan takut mau itu kasar mau itu lemah, nanti juga si anak tahu oh ini lemah ini kasar, sebalik kita bingung gitu. Panginten Pak, selain dari takut juga kadang-kadang anak-anak sekarang itu merasa tidak keren Pak kalau pakai bahasa Sunda teh asa teh keren gitu cenah. Nama nya. Ya. Memang ya teknologi dan pergaulan zaman sekarang benar-benar hebat. Oh iya, 7 menit lagi. Oke atuh Bu ya, segitu saja paparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf juga bila saya masih banyak kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya akan kembalikan kepada moderator. Atur nuhun Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah Bapak Ahmad telah selesai menyampaikan materi. Mungkin paham tidak paham mungkin harus paham saja. Kalau misalkan belum mengerti juga mungkin bisa japri ya Pak ya. Bisa japri ke Pak Ahmad. Karena waktu yang sudah tidak memungkinkan. Alhamdulillah sesi yang saya jalankan ini telah selesai. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada host. Mangga, waktu saya kembalikan kepada Ibu Teti. Ya, terima kasih Ibu Nina Mardiana. Terima kasih juga kepada Bapak Presenter. Alhamdulillah materina teh saya pisan Bapak terus pisan dina dengan ayeuna ibu teh anu ngagona teh bahasa Indonesia wae namanya kanggo urang kalina bahasa ibu teh langki diterapkeun kanggo urang kalina. Sareng alhamdulillah urang sadayana kenging kanggo aksara Sunda dina panginten dina percakapan dina gaduh aplikasi nade eta di Bapak Presenter alhamdulillah kenging ilmu yang aplikasi kanggo dina Android HP nya punya alhamdulillah biasa dicoba begitu Bapak Ibu. Alhamdulillah acara ngawitan akhir dina kayaan besar alhamdulillah semua oge ngadukung Bapak Ibu. Atur nuhun Bu Dina, atur nuhun Bapak Ahmad, oke Bapak Ibu partisipan anu tos karena ruangan, Ibu Bapak Yusuf oge anu tos nonton waktu. Nah, lebar karena ruangan kelompok Ibu alhamdulillah pun pisan di sadaya ieu aya dina kakuatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu Teti. Bu Teti.
Pangitan kan kalau Lup-lup Bu Teti di abdi. acara Ladina Bu Teti lup-lup di abdi Bu Teti. Suantena taayaan. ayat sesi anu seneng apa di kelompok itu banget yang tadi antos alhamdulillah acara telah selesai. Untuk baca kalah pembelaan Bilianu badele paninten. kita tahu aja Bilianu badele prum. Mangga. Tapi ya pas ditutup. pas musiknya Beatrice ya. Mata kayak tahu ya. Bu Resna. Hatur nuhun Bu Resna. Aduh abdi deh. anu nggak gambar si bapaan kan foto kulo enak balang aja. Oh iya, inilah hilang. Teh, Bu Teti, hari ngayakeun gitu kumaha teh? Selesainya. apa iya pas ditutup, atas ditutup. mohon Nah, atas. Ya Atau hilang. non kasadayananya. Maremang Tadi ya maremang hilang. saja. ibu Teh? bapak partisipan Iya, maremang ieu kumaha teh? nyageun waktuna besar ruangan kelompok ini hatur nuhun pisan. Itu Nenri